Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazla idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulli 'asir wa altaf bina fi taysir kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Fa'anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik, alhamdulillah ya teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di ayat yang ke-41 ya. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kisah Maryam, yang dimana kita akan masuk ke kisah yang ketiga setelah di awal kita disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah Nabi Zakaria dan Yahya, lalu kisah tentang Maryam dan Isa, dan kita akan masuk ke dalam pembahasan Nabi selanjutnya, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap awal tema yang dibahas di dalam surat Maryam ini, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupakan poin yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, bahwa surat ini menjelaskan tentang rahmat Tuhannya kepada seseorang yang bernama Zakaria. Saya sudah menyebutkan di permulaan kajian kita bahwa tema besar surat ini itu adalah tentang rahmah. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana konsep besar tentang kasih sayang disajikan di setiap ayat yang terkandung di dalam surat Maryam. Kita masuk ke dalam surat atau ayat yang ke-41, dan bagaimana ayat 41 akan membahas tentang rahmahnya Nabi Ibrahim, betapa lembutnya Nabi Ibrahim, bagaimana adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Ibrahim, dan apa yang Nabi Ibrahim laksanakan sehingga beliau menjadi sebuah uswah, beliau menjadi sebuah referensi, beliau menjadi sosok yang patut kita contoh dalam hal keberadaban. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana Zakaria yang begitu beradab pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, ya Allah, aku nggak pernah kecewa untuk selalu berdoa kepadamu ya Allah. Lalu tentang bagaimana adab dan rahmahnya Maryam, tentang penolakan beliau dan bagaimana kesucian beliau sampaikan, bahkan ketika Jibril datang kepadanya, Maryam berusaha untuk menjaga kesuciannya. Dan tentang bagaimana adab seorang Nabi Isa alaihi salam menjaga orang tuanya, bagaimana Nabi Isa menjadi sosok yang begitu sayang kepada ibundanya. Dan insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai rahmahnya dan kasih sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam seperti apa. Allah Subhanahu wa taala memulai wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Nabi Ibrahim di dalam kitab, maksudnya di dalam Al-Qur'an. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia, yaitu Nabi Ibrahim, adalah sosok yang sangat benar dan membenarkan lagi bagi seorang nabi. Baik, kalau kita perhatikan teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-16, Allah ketika memulai tentang kisah Maryam, Allah menggunakan narasi yang sama. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad tentang kisah Maryam. Dan di ayat yang ke-41 ini Allah menggunakan narasi yang sama dengan menyebutkan wadhkur fil kitabi Ibrahim. Sampaikanlah Nabi Muhammad ya, yang terkandung dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Ibrahim. Baik, artinya
Saat Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, dan tentu lebih spesifik dan lebih khusus lagi teman-teman ya, afwan lebih umum lagi, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Para ulama menyebutkan, kalau Allah sudah memerintahkan tentang sesuatu, maka jadikanlah atau rasakanlah bahwa sesungguhnya perintah Allah tersebut itu langsung mengena kepada kita. Jadi ketika Allah menyebutkan wadhkur fil kitab Ibrahim, ceritakanlah atau ingatlah tentang kisah Nabi Ibrahim. Maka rasakanlah teman-teman bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada kita, wahai para ibunda, ceritakanlah kisah Nabi Ibrahim kepada anak-anakmu. Wahai para ayahanda, sampaikanlah atau ceritakanlah kisah Ibrahim kepada kepada anak-anakmu, kepada keluargamu. Ini seakan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada semua aspek masyarakat, baik bagi para ibunda untuk menyampaikan kepada anaknya, bagi para ayahanda untuk menyampaikan kepada kepada anaknya, kepada sasaran juga bagi dari Allah Subhanahu wa taala kepada para anak-anak, agar dia dipenuhi dengan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh, bukan sekedar kisah-kisah fiktif, kisah-kisah yang tidak ada landasannya sama sekali gitu ya. Yang justru kisah-kisah tadi itu memang memberikan euforia yang sangat indah bagi kehidupan anak kecil. Namun, apakah anak-anak kita bisa untuk menirunya? Maka itu belum tentu. Ketika kita menceritakan anak-anak kita tentang kisah Avengers misal, kisah-kisah tentang Superman anggaplah, atau ada Batman di situ, atau Doctor Strange dan lain-lain, itu mungkin akan memberikan dampak yang bagi anak-anak akan memberikan dampak, dia akan merasa bahagia karena apa? Karena melihat sesuatu yang sangat ajaib, yang seakan-akan dia, waduh, aku pengen deh jadi kayak Doctor Strange misalkan gitu ya, aku pengen jadi Hulk anggaplah gitu, atau pengen jadi ya apalah yang ada di apa namanya di superhero tadi. Tapi apakah anak tadi ketika dengan kekagumannya itu dia mampu untuk menjadi mereka-mereka? Itu kan tidak, itu kan belum tentu di sana. Tapi kalau toh misalkan dia meniru sosok-sosok yang memang sudah teruji di dalam sejarah sebagai sosok yang soleh, sebagai sosok yang betul-betul taat pada Allah, dan juga sebagai seorang pejuang, sebagai seorang hero yang memungkinkan secara logika untuk meniru mereka. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala, wadhkur fil kitab Ibrahim, ceritakanlah ya tentang kisah Nabi Ibrahim. Ini seakan pesan kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Ini adalah sebuah pesan terhadap semua umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun secara khusus ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad, tapi dalam kaidah tafsir disebutkan bahwa al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab, bahwa ibroh atau intisari yang ada di dalam Al-Quran itu bukan spesifik karena sebab untuk konteks pembahasan itu tentang siapa, tapi juga umum untuk seluruhnya. Maka sampaikanlah wahai para ibunda, sampaikanlah wahai para ayahanda kepada kepada anak-anak antum semua, sampaikanlah tentang kisah salah seorang nabi yang mulia yang bernama Ibrahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa ciri utama daripada Nabi Ibrahim. Allah menyebutkan innahu kana siddiqan nabiyyah. Sesungguhnya dia, yaitu Nabi Ibrahim, ciri pertamanya adalah siddiqan. Dia adalah orang yang sangat jujur. Perhatikan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, orang jujur itu disebut sebagai sodik. Orang kalau dinamanya sodik itu berarti orang tuanya berharap agar anaknya itu menjadi anak yang jujur. Sodik artinya adalah sebuah kejujuran. Artinya ketika misalkan dia jujur, ya sudah namanya jujur ya sodik itu. Tapi kalau sudah disebut sebagai siddiq, maka kejujurannya bukan main-main di sana. Berarti memang kejujurannya sudah sangat melekat bagi dirinya.
Kalau orang hanya disebut sebagai sodik, dia mungkin sering kali jujur, tapi ada masa-masa tertentu dia tidak bisa jujur. Karena memang namanya jujur itu kan pahit ya, teman-teman ya. Jadi ada memang masa-masa dia itu tidak jujur. Seakan kalau dalam sisi bahasa Arab ya. Misalkan contoh ketika disebutkan ada orang anggaplah ya namanya itu adalah Ali, anggaplah Ali itu sodikun. Ali itu adalah orang yang jujur. Nah, ketika Ali itu dianggap sebagai orang yang sodik, orang yang jujur, maka memang dia secara umum sebagai orang yang jujur. Tapi apakah kejujuran itu selalu melekat 100% bagi Ali? Nah, itu belum tentu. Tapi kalau misalkan disebut sebagai Ali Siddiqun, wah, Ali adalah Siddiq. Nah, artinya apa? Semua fase kehidupannya, dia pasti adalah orang yang jujur. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu dijuluki sebagai Siddiq karena yang pertama dia mengiyakan atau mengikuti semua apa yang Rasulullah SAW sampaikan, dan dia adalah orang yang sangat jujur, yang sangat betul-betul bisa mempertahankan sebuah kebenaran dan jujur akan kebenaran tadi. Bahwa ciri pertama atau sifat pertama yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, beliau adalah siddiq. Dia benar dan dia pula sangatlah jujur. Tidak mungkin beliau tidak jujur. Karena ketika sudah disebut sebagai siddiq, dia bukan sekedar jujur dari sisi perkataannya saja, tapi pun dia juga sudah berani untuk mengungkapkan sebuah kejujuran di sana. Sepahit apapun kejujuran tadi. Tapi selama tujuannya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak peduli, maka aku sampaikan tentang kejujuran tersebut, kebenaran yang berbasis kepada kejujuran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa beliau itu adalah nabiyan, sebagai seorang nabi. Ini memperkuat teman-teman ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menspesifikkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah sebagai nabi? Ini untuk memberikan teguran sebetulnya kepada beberapa pihak atau kepada beberapa orang-orang yang menjadikan sosok Nabi Ibrahim, pertama ada yang meremehkan beliau, dianggap sebagai manusia biasa. Dan di ayat ini Allah ingin sekali menegaskan kepada mereka semua bahwa Nabi Ibrahim bukanlah orang biasa, bukanlah sosok orang soleh biasa, tapi dia adalah seorang nabi, dia adalah orang yang patut untuk kita tiru dan sebagai uswah kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini sebagai kritik juga ketika ada orang yang mencoba untuk mengagung-agungkan Nabi Ibrahim seakan-akan dia sama seperti Tuhan. Artinya ada sifat-sifat ketuhanan di sana. Karena keturunan-keturunannya yang begitu banyak, baik dari jalur Ishak maupun dari jalur Ismail, maka Ibrahim bukanlah sosok yang sembarangan. Dia bukanlah sebagai sosok nabi saja, tapi bahkan bisa lebih dari nabi. Maka kalau kita berkaca kepada dua sifat ini, coba kita perhatikan ya. Coba kita perhatikan antara siddiq sama nabi. Siddiq itu bisa diusahakan, teman-teman. Maksudnya orang itu bisa berusaha untuk menjadi sosok yang siddiq, menjadi sosok yang jujur. Sedangkan nabi ini kan tidak mungkin bisa diusahakan. Ya, tidak mungkin diusahakan. Jadi kalau toh misalkan ada orang dari Depok, ada orang dari Bekasi, atau orang dari Jakarta, ya biar nggak terdiskriminasi lah Bekasi sama Depok, mohon maaf ya, yang aku ngaku sebagai nabi, ya, itu enggak berarti ya, itu nggak bisa diterima. Kalau toh dia menjadi orang yang track recordnya jujur banget, misalkan ya, ada orang-orang ngaku sebagai Imam Mahdi, ngaku sebagai Nabi, misalkan track recordnya Ustadz dia itu jujur banget Ustadz, nggak pernah dia itu berbohong dalam hidupnya. Kita ini semua udah tahu lah kalau dia itu jujur. Mau sejujur-jujurnya apapun orang tersebut, ya, dia tetap tidak bisa distatuskan sebagai seorang nabi. Karena apa? Karena nabi itu pemberian, bukanlah bukanlah upaya. Mau dia bertapa 1000 tahun, mau dia itu menyendiri di Gunung Salak lah, atau mau dia menyendiri di gunung-gunung Kawi atau gunung-gunung manapun di situ,
mau wajahnya se-glowing apapun gitu ya, mau pokoknya kalau fisiknya mau seindah apapun, mau ibadahnya sekuat apapun, mau dia sejujur apapun, dia nggak akan pernah bisa menjadi seorang nabi. Karena nabi itu bukan sebuah jabatan yang diusahakan, tapi nabi itu adalah sebuah jabatan yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan di situ. Baik, artinya ya, tentang kasus Nabi Ibrahim ini, dia bukan kasus yang biasa di sana. Ya, kita hanya bisa meniru Nabi Ibrahim dari sisi yang pertamanya, menjadi seorang yang siddiq. Karena memang pada prinsipnya seorang nabi dia pasti siddiq di situ. Kita bisa meniru itu yang pertama. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala dahulukan tentang siddiq daripada nabi? Agar menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dalam urusan ini loh yang harus kita kejar. Jadi nggak perlu misalkan ada orang-orang yang ngaku nabi gitu ya. Ini sebenarnya hal yang nggak mungkin bisa digapai oleh seseorang. Udahlah fokus tentang sifat sidiknya Nabi Ibrahim. Kita tirulah tentang sifat sidiknya. Agar apa? Agar cara pandang kita pertama, atau apa ya, pandangan pertama kita tentang Nabi Ibrahim itu adalah sidiknya dulu, baru baru nabinya di sana ya, sebagai sidiknya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar tidak merasa utopis ya, dalam arti misalkan gini, jadi orang itu kan tidak bisa merasakan atau tidak tidak bisa mengikuti akhlak daripada para nabi itu kan karena ya tadi, karena cara pandang pertamanya itu adalah beliau dianggap sebagai nabi. Sebetulnya tidak salah cara pandang kita ya, atau eh, pandangan pertama kita tentang nabi itu adalah nabi di sana. Tapi tadi terkadang kalau pandangan pertama kita tentang nabi itu hanya sekedar nabi tanpa melihat variabel-variabel yang lain, akhirnya ya timbul lagi itu ya beberapa pernyataan-pernyataan yang udah usang ya, dengan mengatakan ya Ustaz, beliau kan nabi Ustaz, wajar lah kalau dia itu taat banget sama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita kan tidak. Nah, gitu. Jadi manusia pasti akan lebih melihat dari sisi perbedaannya tadi. Ya, akhirnya dia kecewa dulu di situ. Ya, akhirnya dia kecewa dulu di sana. Makanya kenapa orientasi yang perlu kita lihat terlebih dahulu itu adalah tentang sifat-sifat beliau ini. Ya, memang kita tidak akan pernah bisa sampai seperti derajat Nabi, tapi yang jelas ya Allah Subhanahu wa taala bukan berarti meninggalkan kita. Kita masih bisa untuk meniru beberapa hal, titik-titik yang memang masih bisa kita upayakan. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang kebenaran atau sidiknya seorang seorang Nabi Ibrahim itu dengan apa? Dengan menyebutkan idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Ketika dia, yaitu Nabi Ibrahim, berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma', mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, wala yubsiru, dan tidak pula melihat, wala yughni 'anka syai'a, dan tidak pula bermanfaat kepadamu sedikit pun. Baik, coba kita perhatikan teman-teman. Nabi Ibrahim ketika memanggil ayahnya, ya terkenal ya, ayahnya bernama Azar ya. Meskipun ada khilaf di sana apakah itu ayahnya itu ayah kandungnya atau ayah maksudnya itu adalah termasuk daripada keluarganya di situ atau bukan ayah kandungnya. Itu wallahu a'lam ya. Perdebatan itu kita nggak mau masuk ke dalam sana lah. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya abati. Dan Nabi Ibrahim memanggil wahai ayahku. Ini menjadi sebuah pertanda teman-teman ya, bahwa setidak atau sebenci-bencinya kita terhadap orang tua kita, atau ketika kita melihat bahwa orang tua kita bermasalah, anggaplah status beliau itu tetap adalah orang tua kita gitu loh. Ya. Artinya kalau toh misalkan ya seseorang yang mengalami problem di dalam keluarganya, dia merasa dendam kepada orang tuanya karena orang tuanya atau ayah dan ibunya tidak memberikan pendidikan yang terbaik, ya ayah ibunya tidak bisa memenuhi semua keinginan anaknya,
atau misalkan tadi pengkhianatan yang terjadi antara orang tua kepada anaknya sehingga sang anak merasa terlukai karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi sekali lagi, ya sekali lagi, urusan birrul walidain itu bukan urusan antara kita sama orang tua kita, bukan. Tapi urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita, maka seburuk apapun orang tua kita, sesulit apapun orang tua kita, atau sehina apapun orang tua kita, tetap kita harus taat kepada beliau. Tetap kita harus memberikan penghormatan kepada beliau. Dan katakanlah ya bagi orang tua, ya wahai ibunda, wahai ayahanda, ya urusan saya berbakti saya itu bukan karena urusan antara anakmu ini dengan ibunda dan ayahanda, tapi sungguhnya urusan anakmu ini karena pada Allah Subhanahu wa taala di situ. Ini untuk memberikan sebuah tekanan bagi diri kita, teman-teman. Agar apa? Agar kita itu nggak kecewa-kecewa banget ketika dihadapkan dengan problem-problem yang sering kali terjadi di antara keluarga. Kalau toh misalkan kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, misalkan antara orang tua dengan anak. Seorang anak misalkan ya tadi masih belum memberikan dampak yang positif, padahal kita sudah merasa sudah baik banget memberikan pendidikan, tapi ternyata anaknya juga masih apa ya, kalau bahasa Jawa itu masih membelehar kemana-mana gitu. Nah, maka sampaikanlah gitu loh kepada anaknya bahwa saya ini sedang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala di situ. Kalau toh misalkan hasil daripada usaha saya masih belum menghasilkan hasil yang baik di situ, minimal saya sudah taat pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Meskipun terkadang kita pun juga harus banyak introspeksi ya. Ya, dalam artian supaya kita juga jangan sampai kegeeran di situ kan. Oh, saya udah baik banget laksanakan pendidikan. Ini saya udah baik banget ya, udah berbakti sama orang tua saya. Nah, itu kan biasanya kita pun juga kegeeran gitu kan. Ya, artinya jangan kegeeran dulu daripada amalan kita. Orientasi kita itu bukan tentang apa yang kita rasakan, tapi orientasi kita itu adalah tentang bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita atau perlakuan kita kepada anak kita. Ya. Artinya latar belakang orang tua bagaimanapun, ya, atau sekurang-kurangnya orang tua kita, atau bagaimanapun beliau adalah orang tua kita yang wajib untuk kita hormati dan wajib kita untuk berbakti kepada beliau. Baik, itulah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil ya abati, wahai ayahku. Lalu Nabi Ibrahim menyebutkan atau memberikan pernyataan, ya, pernyataan yang sangat penuh dengan adab kepada orang tuanya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak pula melihat? Wala yughni 'anka syai'a, dan tidak pula bermanfaat kepadamu sedikit pun. Baik, coba perhatikan teman-teman. Allah Subhanahu wa taala atau narasi yang digunakan Nabi Ibrahim ini tidak menyindir tentang berhala. Padahal kan kisah Nabi Ibrahim ini kan identik banget dengan kasus berhala. Ya, identik banget dengan kasus berhala. Tapi justru kata-kata berhala ini, authan ya atau asnam, itu nggak disebutkan di sini. Tapi yang disebutkan itu adalah sifatnya, bahwa dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, juga tidak bisa memberikan manfaat apapun, itu sedikit pun tidak bisa. Nah, artinya apa? Artinya memang tentang persoalan sebuah ketaatan gitu ya, atau khidmat kita kepada sesuatu, itu memang bukan dilihat dari apa itu berhala lah, atau bukan dilihat dari objeknya, tapi tentang kita lihat apakah ada sifat-sifat khusus ya. Artinya logis tidak kita itu memberikan pengabdian kita kepada objek-objek tertentu gitu. Maksudnya seperti ini. Bentuknya boleh apapun di situ. Mau bentuknya berhala, mau bentuknya orang, mau bentuknya apapun itu. Kalau dia itu tidak bisa memberikan pendengaran yang terbaik, dalam artian apa ya? Dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Maksudnya apa? Maksudnya ya nggak ada gunanya gitu ya, nggak ada gunanya di situ. Artinya pengabdian kita itu kepada sesuatu yang
seakan-akan apa ya, kita itu seperti cinta buta kepada sosok tadi gitu. Dia sebetulnya nggak dengerin kita loh, dia tuh sebenarnya nggak memperhatikan kita, tapi saya tuh cinta banget sama dia. Ini kan bermasalah di situ, dan tidak memberikan manfaat pula kepada kita. Justru kita mati-matian untuk mengejar dia, ya misalkan dalam urusan asmara di situ ya. Dalam urusan asmara, dia mati-matian mendengar dia, mengejar dia, tapi dia nggak pernah dengerin kita, nggak pernah ngelihat kita, dan nggak memberikan manfaat apapun kecuali kecintaan kita yang terlalu berlebihan kepada dia. Nah, di situ. Maka otomatis ini berkaitan dengan sebuah pengabdian. Pengabdian kita kepada seseorang, pengabdian kita kepada sesuatu itu haruslah rasional. Ya, kita harus tahu di situ. Kira-kira dia dapat memberikan manfaat kepada saya itu apa? Apakah saya akan menjadi lebih baik atau tidak ketika saya mendekati dia di situ? Apakah orang-orang tadi, misalkan kalau kita itu punya, ya kita punya itulah apa, mengejar sebuah apa ya, mengejar sebuah proyek lah di sana ya, mengejar sebuah proyek atau mengejar sebuah tender lah di sana. Oke, kita memang harus bisa mengejar dengan baik di situ karena memang ada hal-hal yang bisa kita, yang ada profit yang akan kita ambil dan kita harus usahakan untuk mendapatkan profit tersebut. Tapi problemnya adalah kalau toh misalkan ya, kemungkinan atau prosentase yang kira-kira kita dapatkan itu sedikit misalkan, sehingga tidak memungkinkan bagi kita ya, tidak memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan hal tersebut, maka sebetulnya ya tidak seharusnya kita harus mengeluarkan segala macam apapun ya untuk mendapatkan hal itu gitu. Atau misalkan sebentar lagi kita masuk dalam tahun politik gitu ya, masuk tahun politik ya 2024 lah, atau sekarang lagi pendaftaran caleg-caleg di partai-partai itu begitu banyak di sana. Maka siapapun yang hendak untuk menjadi calon legislatif itu memang harus diperhatikan betul tentang jabatan ini gitu. Apakah tadi ya, apakah jabatan itu akan menjadikan kita itu menjadi rasional di sana. Jabatan itu benar-benar akan mendengarkan kita. Jabatan kita itu akan benar-benar melihat kita dan bisa memberikan manfaat bagi kita atau tidak. Atau justru itu dapat menjebak kita. Kita merasa begitu bahagia banget untuk mengejar sesuatu ya, mengejar sebuah kepemimpinan, menjabar sebuah agar kita memiliki posisi tersebut di sana. Tapi ya tadi, kecintaan kita terhadap jabatan tersebut justru menghancurkan kita semua. Kita rela untuk mengorbankan uang miliaran rupiah, kita rela untuk mengorbankan semua waktu kita, keluarga kita tinggalkan hanya untuk ya ikut apa ya, ikuti reses dan lain sebagainya. Artinya nggak ada manfaatnya sama sekali, misalkan seperti itu ya. Tentu kita tidak beranggapan bahwa apa namanya, harapan untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak ada manfaatnya sama sekali, bukan seperti itu. Tapi kalau toh tidak diukur hanya berdasarkan kepada kecintaan dan keinginan untuk menjadi pemimpin, maka saran saya supaya mengurungkan niatnya terlebih dahulu, agar tadi ya, agar pengabdian tersebut itu betul-betul bisa bisa terlaksana dengan baik dan terukur di sana. Baik, izin saya untuk selesaikan ini dulu ya teman-teman ya, sebelum kita apa namanya, kita sudahi di situ. Baik, pertama adalah Allah Subhanahu Nabi Ibrahim ya memberikan dua alasan ya, alasan sifatnya indrawi atau alasan apa itu, alasan apa ya, fisik lah ya, yang bisa indrawi, yang bisa diindra, dan yang kedua itu adalah alasan logik ya. Baik, alasan gini, ketika Nabi Ibrahim menyebutkan ya abadi, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru, mengapa sih engkau itu beribadah ya kepada sesuatu yang tidak mendengar dan tidak pula melihat. Nah, ini artinya apa? Artinya Nabi Ibrahim mempertanyakan secara indrawi gitu kan ya, secara indrawi. Dia itu nggak dengar sama nggak lihat loh. Buat apa di situ? Artinya kalau pengindraannya bermasalah, artinya secara fisik itu bermasalah sehingga nanti dampaknya dia tidak bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan, ya tidak bisa melihat apa yang kita butuhkan di situ. Ya. Artinya untuk apa di sana?
wala yughni anka syai'a, dan tidak pula memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Ini adalah alasan logik di sana. Alasan logik bahwa ya buat apa mengabdi kepada sesuatu yang sebenarnya itu sia-sia di sana. Kita justru tersiksa dengan pengabdian ini. Nah, maka kita betul-betul, makanya saya katakan di awal tadi bahwa pengabdian kita terhadap sesuatu itu betul-betul harus terukur secara fisik. Kita bisa melihat kira-kira ini gerak-geriknya ini benar atau tidak, kira-kira dia itu akan mengkhianati kita atau tidak, kira-kira ini akan memberikan dampak positif atau tidak. Kita harus bisa memperhatikan dengan sangat terukur. Maksudnya apa? Artinya kalau kita mau mengabdi kepada sesuatu, yang mengabdi dalam arti kita mengabdi kepada ya tadi ya, mengabdi kepada suatu organisasi, kita mau mengabdi kepada sebuah apa namanya yayasan misalkan, ya, atau kita mengabdi kepada jabatan tertentu. Jadi betul-betul harus secara logis, harus dihitung secara matematika dengan baik di situ. Ya. Nabi Ibrahim mengajarkan kita agar apa yang kita lakukan atau pengabdian kita itu bukanlah pengabdian yang salah. Seorang bisa stres, seorang bisa jatuh, seorang bisa merasa lemah. Karena apa? Karena dia salah dalam memberikan pengabdian di seorang wanita ketika dia salah memberikan pengabdiannya kepada seorang sosok laki-laki yang ternyata laki-laki itu menyakiti dia, maka wanita tersebut akan merasa dia akan merasa sedih, akan merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena pengabdian dia itu diserahkan kepada sosok yang justru mengecewakan dia. Kalau hanya berdasarkan kepada perasaan saja. Begitu pula juga dengan sebaliknya, ketika ada seorang laki-laki yang memberikan pengabdian dia kepada sosok wanita yang ternyata sosok wanita tersebut itu tidak sebaik yang dia lihat di situ, ya, dan tidak sebaik seperti yang dia perkirakan di sana, maka ya dia akan merasa sedih, dia merasa marah di situ. Karena apa? Karena dia memberikan sebuah pengabdian kepada sesuatu yang keliru, tidak dihitung terlebih dahulu. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menggunakan akal kita, ya, menggunakan pikiran kita agar pengabdian kita bukan basisnya perasaan di situ. Rasa mungkin oke, kita kasih porsi, tapi apakah rasa itu harus bisa mendominasi sehingga akal kita tidak digunakan? Maka tidak juga seperti itu, teman-teman, ya. Baik. Alhamdulillah ya Allah, afwan ya, baru bisa membahas dua ayat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi ya mengenai di beberapa panggilan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Karena nanti di ayat yang ke-43 dan 44 itu Nabi Ibrahim berulang-ulang menyebutkan ya abati, wahai ayahku, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku jangan engkau menyembah syaitan. Artinya ada panggilan-panggilan indah. Ini menunjukkan bahwa memang surat Maryam membahas tentang rahmah, membahas tentang kasih sayang di sana. Baik, mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam. Mari kita doa teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih istiqomah kita. Mudah-mudahan ya Allah sampai umur kita di Ramadan insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.